Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah mampir di channel Kisah Kala Senja. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata dan telah disusun untuk keperluan hiburan dan pembelajaran. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak bermaksud menyinggung atau merepresentasikan individu atau kelompok tertentu. Sebelum kita mulai ke dalam ceritanya, tolong bantu subscribe channel ini. Beberapa bulan setelah Arya menjaga jarak dari lingkaran sosialita, ia menjalani hidupnya dengan tenang, fokus pada pekerjaannya dan hobi sederhana seperti membaca dan berolahraga. Suatu sore, ketika Arya sedang jogging di taman kota, ia tak sengaja menabrak seseorang yang sedang berjalan dengan membawa tumpukan buku di tangan. Buku-buku itu jatuh berantakan ke tanah, dan Arya buru-buru meminta maaf. "Maaf, saya tidak melihat," kata Arya sambil memungut buku-buku yang terjatuh. Ketika ia menatap orang yang ditabraknya, ia terkejut mendapati seorang wanita muda dengan wajah sederhana, namun memancarkan kehangatan. Wanita itu tersenyum kecil, tidak tampak marah. "Tidak apa-apa, ini salah saya juga," jawabnya sambil mengambil salah satu bukunya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Amira, seorang guru sekolah dasar yang tinggal di dekat taman. Ia sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli buku untuk perpustakaan sekolahnya. Arya, yang biasanya menjaga jarak dari orang baru, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Amira. Wanita ini tampak tulus, jauh dari kehebohan yang biasa ia temui di kalangan sosialita. Percakapan kecil mereka berlanjut, dan Arya menawarkan untuk membantu Amira membawa buku-bukunya ke rumah. Awalnya Amira menolak dengan sopan, tetapi Arya bersikeras. "Setidaknya, biarkan saya memperbaiki kesalahan saya tadi," katanya. Amira akhirnya setuju, dan mereka berjalan bersama menuju rumahnya. Di sepanjang jalan, Arya terkesan dengan cara Amira berbicara. Ia berbagi cerita tentang anak-anak di sekolahnya, bagaimana mereka begitu antusias dengan buku-buku baru, dan betapa senangnya ia bisa membantu mereka belajar. Tidak ada kemewahan atau pamer dalam kata-katanya, hanya ketulusan murni yang membuat Arya merasa nyaman. Ketika mereka sampai di depan rumah sederhana Amira, Arya menyerahkan buku-bukunya sambil berkata, "Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Rasanya menyenangkan mendengar seseorang begitu bersemangat tentang hal-hal sederhana." Amira tersenyum. "Terima kasih juga sudah membantu saya. Kalau ada waktu, mampirlah ke sekolah. Anak-anak pasti senang bertemu orang baru." Setelah pertemuan itu, Arya merasa ada yang berbeda dalam hatinya. Amira bukan hanya seseorang yang ia temui secara kebetulan, tetapi seseorang yang membuka matanya tentang kebahagiaan sederhana. Ia memutuskan untuk menerima undangan Amira dan mengunjungi sekolah tempatnya mengajar. Ketika Arya datang ke sekolah beberapa hari kemudian, ia disambut dengan sorakan anak-anak yang penuh keceriaan. Amira tampak terkejut, tetapi senang melihat Arya menepati janjinya. Di sana, Arya menghabiskan waktu bermain dan membaca cerita untuk anak-anak. Ia merasa ini adalah pengalaman yang jauh lebih bermakna daripada acara sosial apapun yang pernah ia hadiri. Amira memperhatikan bagaimana Arya dengan mudah berinteraksi dengan anak-anak. Ia tidak melihat pria muda kaya yang biasa tampil di majalah, tetapi seseorang yang tulus dan rendah hati. Di sisi lain, Arya merasa Amira adalah sosok yang berbeda dari siapapun yang pernah ia kenal. Ia mulai memahami apa yang benar-benar ia cari dalam hidupnya. Setelah kunjungan itu, Arya dan Amira mulai sering bertemu. Mereka berjalan-jalan di taman, berbicara tentang mimpi dan nilai-nilai hidup mereka. Arya merasa bahwa dengan Amira, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Amira, meskipun awalnya ragu, mulai membuka hatinya karena ia melihat ketulusan Arya dalam setiap tindakan. Suatu hari, Arya dengan jujur mengungkapkan perasaannya kepada Amira. "Saya merasa tenang dan bahagia setiap kali bersama kamu," katanya. "Kamu mengajarkan saya bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari dalam kemewahan, tetapi dalam ketulusan dan hal-hal sederhana." Amira tersenyum, meskipun ia terlihat sedikit gugup. "Saya juga merasa nyaman dengan kamu, Arya. Tapi,
Dunia kita begitu berbeda. Arya meyakinkan Amira bahwa perbedaan dunia mereka tidak menjadi masalah. Yang penting adalah bagaimana kita saling memahami dan mendukung, katanya. Saya tidak peduli dengan status atau apa yang orang lain pikirkan. Saya hanya peduli pada kamu dan apa yang kita bisa bangun bersama. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Arya sering membantu Amira dengan kegiatan sekolah, sementara Amira menjadi pendengar setia untuk segala kekhawatiran Arya tentang pekerjaannya. Mereka saling melengkapi dengan cara yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Kabar tentang hubungan Arya dan Amira akhirnya sampai ke telinga ibu-ibu sosialita. Beberapa dari mereka terkejut, sementara yang lain merasa iri. Ibu Sinta, yang masih menyimpan rasa untuk Arya, mencoba menemuinya untuk membahas hubungan barunya. Arya, apakah kamu yakin dengan pilihanmu? Dia bukan dari dunia kita, katanya. Arya menjawab dengan tenang. Bu Sinta, saya memilih seseorang bukan karena dunianya, tetapi karena hatinya. Amira adalah orang yang membuat saya merasa hidup dengan cara yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya harap Anda bisa mengerti. Ibu Sinta merasa tersentuh oleh jawaban itu, meskipun ia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Arya dan Amira terus membangun hubungan mereka, meskipun ada beberapa tantangan. Amira harus beradaptasi dengan perhatian yang datang dari media karena status Arya, sementara Arya berusaha melindungi Amira dari tekanan dunia sosialitanya. Namun, mereka menghadapi semua itu bersama, saling mendukung satu sama lain. Di suatu malam, saat mereka berjalan di taman tempat mereka pertama kali bertemu, Arya memberanikan diri untuk melamar Amira. Ia berlutut dengan cincin sederhana di tangannya. Amira, kamu telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama kamu. Will you marry me? Amira terkejut, tetapi air mata bahagia mengalir di wajahnya. Arya, saya tidak pernah membayangkan ini, tetapi saya tahu satu hal. Saya juga ingin bersama kamu selamanya. Ia menerima lamaran itu, dan Arya memeluknya dengan penuh rasa syukur. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana, sesuai dengan keinginan Amira. Banyak yang terinspirasi oleh kisah mereka, termasuk ibu-ibu sosialita yang akhirnya melihat bahwa cinta sejati tidak membutuhkan status atau kemewahan. Arya dan Amira membuktikan bahwa ketulusan dan kesederhanaan adalah fondasi terkuat dalam hubungan. Mereka menjalani hidup bahagia, saling mendukung satu sama lain, dan membangun keluarga yang penuh kasih. Arya melanjutkan usahanya, sementara Amira tetap mengajar dengan dedikasi yang sama. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada menghargai hal-hal kecil yang membuat hidup bermakna. Beberapa bulan setelah pernikahan sederhana mereka, Amira menerima tawaran pekerjaan yang tidak diduga. Salah satu ibu sosialita, Ibu Clara, yang sebelumnya mengikuti arisan bersama Arya, menghubunginya secara langsung. Amira, saya mendengar tentang dedikasi Anda sebagai guru. Saya sedang memulai proyek pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, dan saya pikir Anda orang yang tepat untuk memimpinnya, ucap Ibu Clara dengan serius. Awalnya, Amira merasa ragu. Ia tahu betul bahwa dunia ibu-ibu sosialita seringkali penuh drama dan kepentingan tersembunyi. Namun, Arya mendorongnya untuk mempertimbangkan tawaran itu. Mungkin ini kesempatan untuk membawa perubahan nyata, katanya. Setelah berdiskusi panjang, Amira akhirnya setuju untuk bergabung, tetapi dengan satu syarat. Ia harus diberi kebebasan penuh dalam mengelola proyek tersebut. Hari pertama bekerja dengan Ibu Clara terasa menegangkan bagi Amira. Lingkungan kerja penuh dengan staf yang terbiasa dengan aturan sosialita, dari rapat dengan gaya formal hingga pertemuan di restoran mewah. Namun, Amira tetap menjadi dirinya sendiri. Ia fokus pada tujuan proyek, membuka akses pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebagai pemimpin proyek, Amira mulai membangun kurikulum dan merekrut guru-guru berdedikasi yang memiliki misi serupa dengannya. Ia juga sering turun langsung ke lapangan, mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk memahami kebutuhan anak-anak secara langsung. Hal ini menarik perhatian Ibu Clara, yang terkesan dengan kerja keras dan ketulusan Amira. Namun, di balik layar, beberapa ibu sosialita lain memandang sinis keberadaan Amira. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia hanya seorang guru biasa? Ucap salah satu dari mereka di sebuah acara rapat komite,
Ibu Clara segera membela Amira. Dia mungkin tidak dari dunia kita, tapi dia memiliki hati yang tidak dimiliki banyak orang di ruangan ini. Tanpa dia, proyek ini tidak akan berjalan. Arya mendengar tentang gosip tersebut dari salah satu staf di kantor. Malam itu, ia berbicara dengan Amira. "Apakah kamu baik-baik saja dengan semua ini?" tanya Arya khawatir. Amira tersenyum tipis. "Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Saya di sini untuk anak-anak, bukan untuk mereka. Selama saya bisa membantu, itu sudah cukup bagi saya." Proyek tersebut mulai menunjukkan hasil. Banyak anak yang sebelumnya putus sekolah mendapatkan kesempatan untuk belajar kembali. Ibu Clara mulai mengadakan acara untuk mempromosikan proyek tersebut, mengundang media untuk meliput dan menunjukkan hasil kerja Amira. Saat itu, banyak orang mulai menghormati dedikasi Amira, termasuk ibu-ibu sosialita yang sebelumnya meremehkannya. Namun, tantangan terbesar muncul ketika salah satu sponsor utama proyek mulai menarik dukungannya. Alasannya adalah kurangnya citra glamor yang biasanya dikaitkan dengan proyek-proyek sosial yang melibatkan sosialita. Amira dengan tegas menolak untuk mengubah pendekatannya. Proyek ini bukan tentang citra, tetapi tentang hasil nyata bagi anak-anak, katanya dalam rapat yang penuh ketegangan. Mendengar ini, Arya memutuskan untuk membantu. Ia menggunakan koneksinya untuk mencari sponsor baru yang lebih sesuai dengan visi Amira. Dalam beberapa minggu, ia berhasil mengamankan pendanaan tambahan dari organisasi internasional yang terfokus pada pendidikan. Ibu Clara merasa kagum dengan bagaimana Amira dan Arya saling mendukung, dan ia semakin percaya pada kepemimpinan Amira. Di tengah kesibukan proyek, Amira mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan Ibu Clara. Ia menyadari bahwa meskipun terlihat angkuh, Ibu Clara sebenarnya memiliki sisi lembut yang peduli terhadap sesama. "Saya dulu hanya peduli dengan penampilan dan status," kata Ibu Clara dalam sebuah percakapan pribadi. "Tapi melihat Anda bekerja, saya sadar bahwa ada hal yang lebih penting dalam hidup." Hubungan kerja mereka berubah menjadi persahabatan yang tulus. Ibu Clara bahkan sering mengunjungi Amira di rumahnya yang sederhana, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh sosialita. Ia belajar dari Amira bahwa kebahagiaan sejati datang dari membantu orang lain, bukan dari pencapaian material atau pengakuan sosial. Seiring waktu, proyek tersebut berkembang pesat. Amira berhasil membuka pusat pendidikan baru di beberapa daerah yang sebelumnya tidak terjangkau. Anak-anak yang dulu hanya bisa bermimpi kini memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Media mulai meliput cerita ini, tetapi Amira selalu memastikan bahwa fokus tetap pada anak-anak, bukan dirinya. Di sebuah acara penghargaan yang diadakan untuk merayakan keberhasilan proyek tersebut, Amira mendapatkan pengakuan sebagai tokoh inspiratif. Namun dalam pidatonya, ia mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. "Penghargaan ini bukan untuk saya. Ini untuk anak-anak yang berani bermimpi, untuk guru-guru yang berdedikasi, dan untuk semua orang yang percaya bahwa pendidikan adalah hak, bukan kemewahan." Malam itu, setelah acara selesai, Ibu Clara mendekati Amira. "Terima kasih telah mengajarkan saya banyak hal," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak pernah membayangkan bahwa proyek ini akan mengubah cara saya memandang hidup. Anda adalah inspirasi bagi kita semua." Amira tersenyum dan menjawab, "Ini semua karena kerja sama kita. Terima kasih telah percaya pada saya." Meskipun sempat mengalami banyak tantangan, Amira tetap rendah hati. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Bersama Arya, ia terus bekerja untuk memperluas dampak positif dari proyek tersebut. Kisahnya menjadi bukti bahwa dengan ketulusan, kerja keras, dan dukungan orang-orang yang percaya, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan.